Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman, kembali lagi di channel SHB Official atau Sahabat Beriman Official, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas masih tentang Muhammad Qasim, dimana pada kesempatan ini pembahasannya yang berjudul Misi Khusus Muhammad Qasim dari Nabi Muhammad SAW lewat mimpinya. Sahabat yang beriman, jangan lupa subscribe channel SHB Official. Baiklah sahabat yang beriman, dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mimpi Muhammad Qasim, Nabi Muhammad SAW berbicara kepadaku, kata Muhammad Qasim, dengan sebuah perangkat seperti telepon. Suara Nabi Muhammad SAW terdengar sangat lelah, lemah dan cemas. Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, Qasim, aku telah memanggil banyak orang, tetapi tidak ada yang mendengarkanku. Aku sangat lelah sekarang. Aku tidak memiliki kekuatan lagi. Aku menjawab, apa yang dapat aku lakukan untukmu? Aku ada di sini untukmu. Nabi Muhammad SAW lalu berkata, apa yang dapat aku lakukan untukmu? Kata Muhammad Qasim. Nabi Muhammad berkata, Qasim, aku ingin bertemu denganmu. Ada pekerjaan yang sangat penting. Bisakah kamu datang menemuiku? Lalu Muhammad Qasim menjawab, mengapa tidak? Tapi aku harus mendapatkan paspor dan pisah terlebih dahulu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, baik, tapi lakukan semuanya dengan cepat. Aku pergi ke salah satu biro perjalanan dan dia memberitahuku bahwa pengurusan paspor dan pisah membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan. Mendengar ini, aku berkata dalam hati, ini akan sangat terlambat. Nabi Muhammad SAW telah menyuruhku untuk datang secepatnya. Aku kembali dan memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 3 sampai dengan 4 bulan. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW menjadi tertekan dan berkata, tunggu di sana, aku akan datang kepadamu. Lalu Qasim menjawab, sabar saja sebentar. Aku akan datang sendiri. Anda sudah sangat tua dan lelah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak anakku. Pekerjaan ini sangat penting dan tidak bisa ditunda lagi. Aku sangat menderita melihat umatku. Aku akan datang menemuimu. Lalu aku merasa sangat kasihan padanya dan berkata Muhammad Qasim, jika begitu datanglah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu dan memudahkan perjalananmu. Pada saat yang sama, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolonglah Nabi Muhammad SAW dan mudahkanlah perjalanannya. Sahabat yang beriman, kemudian aku bergegas ke bandara untuk menjemput Nabi Muhammad SAW agar beliau tidak terlalu lama menungguku. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW tiba di bandara. Aku sangat senang melihatnya dan berlari ke arahnya. Nabi Muhammad SAW juga sangat senang melihatku. Aku berkata kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membawamu ke sini. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat baik. Aku membawa beliau di mobilku dan kami pulang ke rumahku. Aku memiliki rumah kontrakan yang kecil dan penerangan yang kurang baik atau redup. Ketika kami sampai di rumah, beliau duduk di sampingku dan berkata, Qasim, aku datang untuk tugas yang sangat penting.
Tidak ada yang mendengarkanku. Jika kondisi umatku masih tetap seperti ini, aku takut Islam akan berakhir. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada yang peduli tentang Islamku. Aku ingin kamu melakukan pekerjaan ini untukku. Sampaikan semua mimpi yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, Muhammad Qasim, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang. Aku punya sebuah alat yang dapat kamu pergunakan untuk menyampaikan mimpimu dan pesanku. Katakan kepada umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan pesan ini. Bagaimanapun Qasim, dia adalah umatku, dan aku tidak membedakan antara umatku. Islam akan bangkit dari Pakistan. Umatku tidak boleh memperdebatkan hal ini dan mereka tidak boleh berkelompok. Menjelang hari kiamat, Islam harus bangkit dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari suatu tempat, tidak peduli dari mana Islam akan bangkit. Hal baiknya adalah mendapatkan kejayaan mereka yang hilang. Islam akan dipandang dengan hormat di dunia lagi. Lalu apa yang salah dengan itu? Mendengar ini, aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa betapapun sulit dan berbahayanya tugas ini, aku pasti akan melakukannya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelombang kegembiraan mengalir di mata Nabi Muhammad SAW. Dia memelukku erat-erat dan berkata, aku berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu tidak akan mengecewakanku. Kemudian Nabi Muhammad SAW menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya Allah, terima kasih. Sahabat yang beriman, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Qasim, ada peta dalam kotak ini dan kamu akan membangun Islam sejati di tanah ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu aku akan memanggilmu untuk menjumpaiku dan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Aku katakan kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah jangan khawatir dan istirahatlah sekarang. Pekerjaan ini telah menjadi milikku dan aku akan melakukannya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolongku dan juga keberhasilanku. Kemudian aku berkata dalam hati bahwa aku telah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan pekerjaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantuku karena aku tidak bisa melakukan ini tanpa izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, aku baca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillah, dan memulai pekerjaanku. Saat kubuka kotak pemberian Nabi Muhammad SAW itu, ada perangkat seperti komputer dan peta di dalamnya. Dengan perangkat ini, aku akan mengirimkan mimpiku dan pesan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang. Pertama, aku akan menyampaikan pesan ini kepada beberapa orang penting. Aku memberitahu mereka bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberiku pesan ini. Lalu mereka tertawa dan berkata, Qasim, lakukan pekerjaanmu dan jangan buang waktu kami. Aku sedikit kecewa mendengarnya. Tapi kemudian aku berkata, tidak, aku telah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW bahwa aku akan melakukan untuknya. Lalu aku membuka peta untuk memperlihatkannya. Di sana ada peta wilayah Khurasan dan daerah sebelumnya Khurasan di bagian timur. Nabi Muhammad SAW telah membuat peta lain yang mirip dengan Pakistan dan Nabi Muhammad SAW menulis, jika kalian melihat Islam yang benar menyebar dari tanah sebelum Khurasan pada akhir zaman, maka bergabunglah, bahkan jika kalian harus berjalan tanpa alas kaki melalui pegunungan. Sahabat yang beriman, kemudian seorang pria mengirimku pesan dan aku berbicara kepadanya secara rinci tentang pesan ini, tapi dia tidak mengerti kata-kataku dengan baik.
Aku berkata kepadanya, जिसमें जो बुत बना के रखते हैं वो datanglah ke या rumahku, जो बड़े-बड़े aku बैनर्स akan लगे हुए हैं menunjukkan जिनकी बड़ी peta तस्वीर हैं, dan, जैसे कि dan अल्लाह ने मुझे kamu कहा कि dapat अगर तुमने इन melihatnya तस्वीरों को sendiri. देखना है और हिंदू की तस्वीरों को Kemudian देखते हैं तो dia तुम datang ke rumahku dan melihat peta itu dan berkata, ya, aku juga telah membaca dalam hadis bahwa ini bukanlah tanah kurasan, tetapi tanah sebelum kurasan. Lalu dia berkata, sekarang aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Jika ini adalah daratan, maka tentara dengan bendera hitam adalah tentara Pakistan. Aku katakan, tentara Pakistan adalah tentara terbaik di dunia, dan mereka dapat menumpas semua serangan teroris. Kemudian pria itu berkata, kita harus menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada tentara Pakistan. Kita harus menyelamatkan benteng terakhir Islam ini. Aku katakan, kita harus cepat. Dan Nabi Muhammad SAW juga berkata bahwa siapapun yang membaca pesanku harus menyebarkannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut sahabat yang beriman. Kemudian kami bekerja dan membentuk kelompok, lalu mulai menyebarkan mimpi dan pesan ini dengan sangat cepat. Mimpi dan pesan Nabi Muhammad SAW ini tersebar ke seluruh dunia dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian orang-orang yang besar atau orang-orang besar yang pernah menerima pesan ini sebelumnya berkata, Qasim, kami seharusnya mempercayai kata-katamu. Dari dulu, setelah itu, aku berkata kepada diriku sendiri, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermurah hati dan memberi pertolongan, maka ini tidak akan pernah terjadi. Jadi sahabat yang beriman, itulah beberapa misi khusus Muhammad Qasim yang diberikan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya ini adalah mimpi Muhammad Qasim yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Muhammad Qasim diamanahkan sebuah tugas untuk menyampaikan kepada seluruh orang-orang yang ada di dunia, terutama orang Islam. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim itu bisa kita cermati dengan baik. Apa yang menjadi pesan kebaikan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu semuanya merujuk atas dasar dan nilai-nilai agama dan sangat bermanfaat. Apalagi sekarang yang lagi rame sahabat yang beriman, yaitu ada salah satu ulama, saya tidak tahu siapa namanya, yang bertemu dengan petinggi Israel yang nyata-nyatanya adalah musuh besar Palestina, terutama Islam, melakukan pertemuan di negara Israel. Saya hanya berpesan, semoga Islam tetap bisa bersatu dan tidak terpecah. Semoga kita semua selamat dari fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan saya tentang misi khusus Muhammad Qasim dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur mimpinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya selaku pemilik dari SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran, kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sahabat yang beriman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel SHB Official. Akhir kata,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.